Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Aziz. Hari ini saya akan menjelaskan tentang view analisis results. Jadi di sini saya memiliki sebuah assembly yaitu Rocker Arm. Di sini kita akan melakukan simulasi pada bagian Rocker Arm ini. Caranya kita klik pada bagian Rocker Armnya, kita klik kanan, lalu open. Maka di sini secara otomatis terbuka untuk file Rocker Armnya. Lalu untuk langkah selanjutnya di sini kita masuk ke menu environment, lalu kita pilih stress analysis. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih create study. Lalu pada static analisisnya kita centang pada detect and eliminate rigid body agar kita dapat melakukan editing pada bagian rocker armnya nanti. Lalu kita klik OK. Selanjutnya pada bagian rocker arm ini kita expand. Lalu pada exterior filletnya kita klik kanan. Lalu kita keluarkan pada simulasi ini ya, exclude from study, karena untuk village ini dianggap mengganggu pada bagian simulasinya nanti. Lalu untuk langkah selanjutnya, di sini kita masukkan untuk parameter yang akan digunakan nanti. Yang pertama, kita masukkan pin untuk lokasinya pada bagian ini dan bawahnya. Lalu selanjutnya pastikan untuk fix radial direction dan axial directionnya tercentang ya. Lalu selanjutnya kita klik OK. Lalu selanjutnya frictionless-nya kita masukkan pada bagian sini. Lalu kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan bearing pada bagian sini. Lalu untuk directionnya kita menggunakan vector komponen, kita centang. Lalu di sini kita tambahkan pada efeknya ya, sumbu efeknya. Di sini kita masukkan minus 2000 Newton kali sin 35 derajat. Lalu untuk FV-nya di sini kita masukkan 2000 Newton 2000 Newton cos 35 derajat. Lalu kita klik OK. Maka di sini untuk directionnya akan mengarah ke atas ya, sesuai dengan di sini untuk bagian lengan rocker armnya dia akan menekan ke atas, dan untuk bagian sini ada pin, dan untuk bagian depannya dia akan menekan valve ya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian simulasinya. Caranya di sini kita klik simulate, lalu kita klik run. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, di sini akan terlihat untuk diagram von Mises-nya. Di sini terlihat untuk stres maksimumnya ada di 80,3 MPa, itu pada bagian sini, dan minimumnya pada bagian sini, 0,59 MPa. Lalu selanjutnya kita coba melakukan animasi. Kita play. Lalu kita pilih pada view-nya untuk bagian front agar lebih jelas. Baik, di sini terlihat pada saat lengan menekan rocker arm, maka pada bagian area sini dan area sini akan terjadi stres yang paling tinggi ya. Lalu untuk animate results-nya pada dialog box-nya, di sini kita dapat mengganti speed-nya untuk fast atau fastest. Lalu kita klik OK. Baik, kita kembali ke home view. Lalu selanjutnya di sini kita dapat melihat, kita expand pada constraint, lalu pin constraint-nya kita reaction force-nya kita klik. Di sini kita dapat melihat untuk gaya yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y ya. Pada bagian pin akibat penekanan pada
ulangan Tokar Aram tadi. Untuk sumbu X di sini 1148 ya. Untuk E ini kali 10 pangkat 4. Baik, setelah itu kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya di sini kita dapat masuk ke menu sini untuk display aktual. Kita dapat mengatur kali satu, kali dua, atau kali 5. Di sini gunanya hanya untuk memperjelas ya pada bagian informasinya. Karena jika kita memilih pada kondisi aktual, mungkin ada beberapa bagian yang terlihat kurang jelas. Jadi di sini kita dapat memperbesar untuk informasinya baik kali satu, kali dua, ataupun kali 5. Kita masuk ke kondisi aktual. Lalu selanjutnya kita dapat mengatur pada bagian color bar-nya. Di sini kita masuk ke menu color bar. Di sini kita ganti nilai maksimumnya menjadi 60 mPa. Lalu kita klik OK. Maka di sini untuk bagian maksimalnya yaitu tercantum di 60 mPa. Pada bagian sini. Lalu untuk selanjutnya kita dapat melihat kita dapat mengubah posisi pada bagian color bar-nya. Caranya kita klik color bar. Lalu untuk posisinya, semisal di sini kita ganti ke bottom left vertikal. Lalu untuk size-nya kita pilih ke compact. Lalu kita klik OK. Maka di sini untuk color bar-nya akan berpindah ke bagian bawah ya, bawah vertikal. Lalu untuk selanjutnya, jika kita ingin mengetahui untuk stres yang terjadi pada setiap bagian ya, karena ini kan hanya diketahui untuk maksimal dan minimalnya, sementara untuk bagian lain kita tidak tahu. Caranya kita masuk ke menu prop, lalu di sini kita pilih pada bagian mana yang ingin kita lihat seberapa besar stresnya. Bagi contoh ini saya klik bagian sini, maka akan terlihat pada bagian sini untuk stresnya sebesar 70 mPa, bagian sini 12 mPa, untuk bagian sini 42 mPa, dan seterusnya ya. Jadi kita dapat melihat lebih detail lagi. Lalu apabila sudah selesai, klik kanan, finish. Lalu selanjutnya pada bagian results atau hasilnya, di sini terdapat beberapa folder untuk stress, displacement, dan strain. Di sini kita dapat melihat secara lebih detail lagi untuk bagian stresnya ya. Pada setiap bagian ini, sebagai contoh, pada stres sumbu X ke X, di sini akan terlihat besarnya tegangan yang terjadi pada bagian tersebut. Di sini untuk maksimalnya sebesar 60 mPa pada bagian ini, atau mungkin pada bagian XY-nya. Untuk maksimalnya di sini kita lihat pada bagian sini sebesar 14 mPa yang kita geser. Lalu untuk displacement-nya, contohnya di displacement X-nya, untuk bagian maksimalnya pada bagian sini ya, tegangan yang terjadi. Lalu untuk selanjutnya, untuk strain-nya bagi contoh kita pilih strain XX. Untuk tegangannya pada bagian maksimalnya pada bagian sini 3, sekian. Minimal maksimalnya pada bagian ini. Kembali ke font stress. Baik, untuk langkah selanjutnya kita dapat membuat sebuah laporan ya. Laporan dari kegiatan atau analisis yang sudah kita lakukan tadi. Kita akan mengekspornya ke sebuah file. Caranya di sini kita masuk ke menu report. Kita klik, lalu kita klik yes. Lalu akan muncul dialog box report.
Di sini kita dapat melakukan beberapa penyesuaian ya. Untuk judul reportnya kita masukkan saja sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh kita masukkan rocker arm analisis, dan untuk report autornya bisa dimasukkan nama kita. Contohnya saya masukkan nama saya. Lalu di sini untuk letak penyimpanannya bisa kita simpan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini saya ingin simpan di sini. Saya simpan di sini. Selanjutnya untuk summary-nya kita masukkan stress analysis results for rocker arm. Lalu di sini kita dapat mengatur beberapa bagian lainnya. Baik, setelah itu kita coba klik OK, lalu kita tunggu loadingnya hingga selesai. Di sini terlihat beberapa pekerjaan yang kita lakukan tadi, semuanya akan masuk ke dalam laporannya. Kita tunggu beberapa saat. Untuk kecepatan loadingnya itu sesuai dengan spesifikasi laptop kita ya. Karena pada bagian simulasi ini cukup berat untuk dijalankan. Semakin bagus spesifikasi laptop kita, maka akan semakin cepat. Baik, setelah selesai, pada laptop saya akan otomatis terbuka ya. Atau jika tidak otomatis terbuka, kita dapat mencarinya di mana kita menyimpan filenya tadi. Di sini terlihat untuk program analisis, untuk data kita tadi, untuk nama filenya, versi yang digunakan, tanggal dibuatnya, untuk pemiliknya, dan lain sebagainya. Di sini akan masuk keseluruhan data yang kita edit tadi, serta simulasi yang kita lakukan. Untuk yang pertama, di sini tadi kita tambahkan bearing load-nya, lalu kita tambahkan pin constraint, lalu frictionless, lalu untuk hasilnya juga masuk di sini keseluruhannya. Lalu untuk gambar hasil simulasinya pun akan masuk ke sini. Tentu saja untuk gambar ini akan sangat berguna ya apabila kita akan membuat sebuah struktur serta melaporkannya ke dalam sebuah detail ya.
Untuk detailnya di sini sudah secara keseluruhan masuk, sehingga mempermudah perhitungan yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita masuk hingga ke akhir. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.